Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ya. Oke, kali ini kita bakal lanjutkan Unexpected Love Hinata Sasuke chapter yang keempat yang berjudul Heartbroken. Langsung saja tanpa basa-basi. Sasuke-kun. Gadis bersurai merah muda itu menghentikan langkahnya, tepat di depan kedai Ichiraku. Mendengar nama pemuda yang dipuja terucap lembut dari bibir sahabatnya sedikit membuatnya terkejut. Tak dihindarkan rasa penasaran yang menyelimuti hati. Sakura diam-diam mengintip dari balik tirai. Iris jamrutnya menangkap pemuda bermarga Uchiha itu duduk di samping sang gadis Hyuga. Aku tidak mengikutimu. Apa yang baru saja dikatakan oleh Sasuke membuat rasa penasaran Sakura bertambah, diseliputi sedikit rasa cemburu. Lalu Sasuke-kun, aku memang mau makan di Ichiraku. Kau sendiri yang bilang kalau aku harus makan kan? Sakura benci untuk memikirkan hal negatif tentang sahabatnya, tetapi mendengar percakapan Sasuke dan Hinata malah membuatnya terpaku pada asumsinya. Sakura menundukkan kepala, menggigit bibir di bawahnya, kemudian bergegas pergi sebelum Sasuke dan Hinata menyadari kehadirannya. Hatinya bagaikan gelas yang jatuh, hancur berkeping-keping. Walaupun asumsinya belum tentu benar, tetap saja melihat keduanya begitu larut dalam percakapan yang simpel itu membuat hatinya sakit. Sasuke tidak pernah begitu bebasnya bicara pada Sakura, walaupun mereka sudah menjadi tim lebih dari 2 tahun. Rasanya sulit untuk berbincang dengan Sasuke, lebih tepatnya sulit untuk mendapatkan responnya. Sakura memang merasakan kalau Sasuke terasa semakin jauh, semakin sulit untuk dicapai. Kami sama, apa yang harus aku lakukan? Heartbroken. Hinata menghempaskan tubuhnya ke ranjang empuknya, menghela napas, kedua matanya terpejam. Memorinya kembali ke event yang terjadi beberapa jam lalu, saat dimana dirinya benar-benar berbicara dengan Sasuke di kedai Ichiraku. Lain dari sifat kalem dan dinginnya yang sudah semua orang tahu, Hinata tidak tahu kalau Sasuke sebenarnya bisa jadi orang yang banyak bicara. Mungkin karena ia tidak pernah berbicara dengannya, jadi ia kehilangan satu hal yang mungkin normal. Hinata berpikir mungkin Sasuke memang sudah dari dulu begitu. Jika sedang dalam mood baik atau dengan teman dekat, tapi ia bukan teman dekatnya, jadi bisa saja Sasuke dalam mood baik. Apa Sasuke-kun memang dan selalu bersikap baik ya? Hinata tidak terlalu memperhatikan, tentu saja. Semua perhatiannya tak lain dan tak bukan hanya tertuju pada satu orang, Naruto. Sesekali, itu pun jika sedang ada misi, atau Hinata yang kebetulan melihatnya saja. Sasuke tidak pernah membuka mulutnya, setidaknya ini selama yang Hinata pernah lihat dan ingat, kecuali di saat kencan yang waktu itu, dan sekarang ia baru menyadarinya. Pikirannya yang semula terpaku pada Sasuke kini mengalir pada Naruto sampai dirinya terlelap. Hinata tidak tahu, Sasuke tidak begitu. Sasuke yang mengobrol dengannya itu sama sekali tidak normal. Heartbroken. Kaki jenjang Sakura membawanya kembali ke rumahnya setelah ia menghabiskan waktunya sendiri di taman memikirkan banyak hal tentang Sasuke tentu saja. Setelah bertahun-tahun dirinya mengenal Sasuke, baru pertama kalinya ia melihat pemuda dingin itu benar-benar berbincang dengan seorang gadis. Apalagi seorang Hyuga Hinata yang sedang kita bicarakan ini. Gadis itu sangat pemalu dan sulit untuk berinteraksi dengan seorang laki-laki. Kiba, Shino, Neji, dan ayahnya adalah pengecualian tentu saja. Sakura tidak bisa menyangkal, hatinya benar-benar sakit saat pikirannya lagi-lagi kembali pada kejadian beberapa jam yang lalu itu. Rasanya berbeda dibanding melihat Sasuke yang didekati Ino. Bagaimana mereka, Sasuke dan Hinata, bisa berbincang seperti itu? Tentu saja Sakura harus tahu awal mulanya. Tidak masuk akal bukan? Orang sedingin dan secuek Sasuke dan orang sepemalu Hinata. Bagaimanapun, setiap orang pasti mempunyai setidaknya satu hal yang tidak mereka perlihatkan pada orang lain. Tenanglah Sakura. Sudah jelas Hinata hanya menyukai Naruto.
Jadi tidak mungkin mereka, Sasuke. Sakura berusaha meyakinkan dirinya sendiri walaupun hasilnya sama saja. Satu hal yang ia yakini, Hinata hanya menyukai Naruto. Memikirkannya membuatku lelah. Sakura menghela napas panjang. Kemudian ia menutup matanya perlahan, mencoba untuk segera terlelap dan melupakan apa yang telah ia lihat dan dengar hari ini. Sasuke tidak mengerti. Ia tidak mengerti kenapa teman satu timnya itu tidak berhenti menyukainya. Alih-alih berhenti, Sakura dan tentunya gadis-gadis yang lain malah semakin menyukainya dari waktu ke waktu. Baiklah, ia mendapatkan poin-poin tertentu. Ia sadar kalau sifatnya yang dingin mencuek itu ternyata adalah salah satu daya tariknya. Bicara soal wajah, tidak perlu ditanyakan. Bukankah semua orang tahu? Dan lagi, ditambah otak jeniusnya. Tentu saja, dia adalah pria idaman para wanita. Tapi tidak untuk Hinata. Gadis penerus klan Hyuga itu tidak pernah sedikit pun tertarik pada Sasuke. Ia malah memendam perasaan tulus yang tidak terbalas pada sahabatnya Naruto. Bukannya sombong, ia hanya heran. Tentu ia akui Naruto adalah shinobi yang hebat walaupun bodoh. Terkadang memang kebodohannya itu bisa membantu di saat pertarungan. Iya, tentu saja Naruto pun mempunyai daya tariknya tersendiri. Kalau dipikir, Naruto dan Hinata mempunyai satu kesamaan. Mereka sama-sama terus menyimpan perasaan dan mereka tidak menyerah begitu saja dengan perasaan mereka. Perasaan Naruto pada Sakura, perjuangannya untuk mendapatkan balasan atas perasaannya. Hinata pun sama. Walaupun Hinata tidak begitu terus terang, dan Naruto yang bodoh itu tetap saja tidak pernah peka pada perasaan Hinata. Hinata tetap tidak menyerah. Dan itu membuatnya kesal, marah. Mereka berdua sama seperti Sakura. Sakura pun tidak pernah menyerah soal Sasuke, bukan? Sasuke berdecak pelan. Diam-diam memperhatikan Sakura dan Naruto yang ada beberapa meter di depannya. Seperti biasanya, mereka akrab dengan cara mereka, walaupun Sakura terlihat murung dan anmut. Dan Naruto kerap menanyakannya. Juga mencoba untuk menyemangati gadis itu. Mendengar namanya keluar dari bibir gadis berambut soft pink itu, membuatnya berbalik dan berjalan menjauh. Namun, baru beberapa langkah, dirinya sudah mendapati seorang gadis familiar yang berusaha bersembunyi di balik pohon. Oi, stalker. Sasuke akhirnya malah menghampiri sang gadis. Panggilan itu membuat Hinata terkejut. Bahkan kini Sasuke memanggilnya seperti itu. Padahal ia hanya berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Ia tidak mengikuti Naruto, sungguh. Dan kenapa selalu Sasuke? Sasuke-kun. Hinata menundukkan kepala, tidak berani menatap iris gelap tajam milik Sasuke. Ini tidak seperti yang kau lihat. Menurutku, ini sudah cukup untuk meyakinkanku bahwa kau itu ternyata memang stalker. Entah mengapa Hinata tidak secerah waktu itu. Melihat dari air muka dan gelagapnya, Sasuke hanya merasa kalau ada sedikit yang berbeda. Tidak, aku bukan stalker. Oh begitu. Hinata mengangguk pelan. Sasuke-kun. Maaf, aku harus pergi. Dengan itu Hinata segera berbalik dan berlari dengan kepalanya yang tertunduk. Sementara Sasuke hanya bisa menatapnya heran. Hinata memang gadis yang aneh, pikirnya. Entah ia tidak nyaman berada di dekat Sasuke atau ia pergi untuk sesuatu yang lain. Tentu saja, Naruto dan Sakura terlihat semakin dekat akhir-akhir ini. Sasuke tidak peduli, tapi Hinata mengetahuinya. Hinata melihatnya, hati gadis itu kembali hancur untuk yang entah keberapa kalinya. Harapannya jatuh dari dulu. Ia tidak pernah sedikit pun berada di belakang Naruto untuk menggapainya. Tidak, ia terlalu jauh dari Naruto. Ia tidak bisa menggapainya. Ia tidak mampu. Sasuke baru menyadarinya hingga Hinata sangat rapuh. Tapi entah bagaimana gadis itu selalu terlihat kuat. Tapi rona merah di wajahnya dan senyum malunya itu. Apa itu hanya sebuah topeng untuk menyembunyikan perasaannya? Sembari berjalan pulang,
Satu hal lain ia sadari, aku telah jatuh cinta. Ya mungkin hanya itu saja chapter yang keempat yang berjudul Heartbroken. Kalau misalnya suka dengan ceritanya di like, kalau nggak suka tinggal di dislike, nggak ada masalah. Kalau misalnya mau bantu subscribe, tinggal di subscribe biar kita bisa semakin semangat untuk upload cerita-cerita baru. Dan see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.